Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sya'ban syahrul mubarak. Syahrul ladzi akramallahu nabiyyahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan malam ini sebenarnya ada hajat dalam rumah, tapi khusus mendoakan kepada istrinya yang sedang mengandung. Mudah-mudahan berapa bulan? 2 bulan. Lagi rawan, bang bikinnya kejar tayang. Mudah-mudahan bayi yang dikandungnya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang belum punya bini ngandung mudah-mudahan punya bini dulu dah. Pada kesempatan ini juga kita sama-sama ini sebenarnya tinggal 2 pasangan. Kemungkinan ya nanti malam kapan silakan kita rekaman. Tadinya mah nungguin sekalian mau penutupan aja, tapi ternyata melihat kitabnya ini kan udah mau rapi, jadi nanti saya nggak dulu ganti kitab, tapi saya akan nulis kitab khusus Fadilah Ramadan. Jadi nanti saya bagikan fotokopiannya saja. Kalau memang masih ada waktu takaknya lebih banyak bisa berhenti gitu biasa. Kalau yang biasa ada sakit itu yang samping saya. Ya kalau kita insya Allah masih terus gitu. Banyak hal sakit ini 2. Gorong kali, gorong. Biasa pada sakit. Kalau yang kaki depan mah bukan sakit lagi ya, lebih dari sakit. Makanya kalau saya kasih rapot ya paling banyak masalah yang tua-tua ya. Jadi saya malu kasih rapotnya. Ini buka pas al-iftaru di Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa yu'idu alaina barakatihi wa asrarihi fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iftaru fi Ramadhan arba'atun wa iyyin. Buka dalam bulan Ramadan itu ada 4 macam. Jadi persoalan berbuka puasa di Ramadan itu ada 4 macam. Karena kita tahu bahwa yang namanya bulan Ramadan wabil khusus ini sebenarnya kalau dalam bulan Sya'ban saya punya kitab namanya Kunuzuz Zahab di Syahr Rajab. Ini bulan Rajab, Kunuzuz Zahab di Syahr Rajab. Arti Kunuzuz Zahab itu adalah gudang emas pada bulan Rajab. Makanya di dalam kitab Kunuzuz Zahab di Syahr Rajab itu ada perkataan daripada Imam Ghazali, Syahrul Rajab, Syahrul Sarri, bulan Rajab itu bulannya mulai bercocok tanam. Jadi bulan Rajab ini ada bulan di mana kita bercocok tanam. Hanya Mas Adi itu hamil pas istrinya di bulan Rajab. Iya. Pas momennya. Jangan gara-gara Mas Adi pun harus pengen lagi jangan. Enggak dulu enggak ada. Ini kasihan capek-capek
Nah, akhirnya ini ada hadis yang dikeluarkan dari riwayat Abi Umamah. Kalau kita termasuk amalan di bulan Rajab, kalau kita nggak mau kebakar tubuh kita sama api neraka. Jadi kalau nggak mau kebakar sampai api neraka, karena dasarnya ada orang masuk neraka, tapi ternyata dengan kehendak Allah kagak kebakar, seperti malaikat penunggu neraka. Malaikat penunggu neraka, malaikat Malik agak pernah kebakar sekalipun nungguin api neraka. Sekarang seandainya Nurul Taufikur Rahman ulang tahun kawan Fatur Rahman Fatur itu artinya pembuka, Rahman itu kasih sayang. Fatur itu artinya pembuka. Hanya ada buka. Rahman itu kasih sayang, dia membuka buat perempuan kasih sayang, ngawinin kagak. Oh, bukain doang. Astagfirullah. Di dalam kitab Qulul Nikah, kalau ada orang yang ternyata kita dikehendaki masuk neraka, tapi ternyata tidak dibakar mati, dan apalagi kita misalkan terhindar dari api neraka, supaya tidak terbakar oleh api neraka, maka kata Nabi disunahkan kita tiap hari itu baca itu sebagaimana yang dibaca oleh para Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Itu baca 70 kali, mau sore mau pagi terserah. Itu mau sore habis subuh, kalau subuhnya kesiangan nanti bahas kalian wiridan dan duha. Ya kalau sorenya misalkan sempatnya sore. Ya. Hanya mau sore. Sore aja sore ya. Pokoknya kalau kelapa banyak dah. Ya, bukan main. Tinggal bawa tasbih aja. Baca-bacaan dulu ya. Itu dibaca 70 kali. 70 kali. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 70 kali faidahnya itu adalah tidak akan dibakar oleh api neraka. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud, tapi ternyata tidak terbakar. Sebagaimana malaikat Malik penjaga neraka, tapi dia tidak terbakar oleh api neraka. Itu amalnya, dan ini diriwayatkan oleh Abi Umamah. Nah, jadi masalah buka dalam Ramadan pertama sifatnya wajib. Buka itu wajibun, sifatnya wajib. Kama fil haidi wan nufasa, sebagaimana pada perempuan yang haid dan orang yang nifas. Kalau seandainya perempuan haid, maka dia ketika haid lagi puasa wajib. Dia wajib, nggak boleh dia puasa, haram puasa. Di dalam kitab Safidah yang sudah lewat, kita ingat bahwa tanda-tanda balik itu kan ada 3. Kenapa disebut balik? Balik itu diambil dari kata balag. Balag itu artinya sampai. Ada hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku sekalipun satu ayat. Itu berarti balag itu sampai apa? Sampai hukum Allah. Jadi orang yang balik itu sudah sampai hukum Allah. Maksudnya gimana? Jadi ketika orang sudah balik, maka dia itu sudah terkena hukum Allah. Itulah disebut balik. Dalam kitab Safidah yang kita sudah lewat, sebagaimana kita sudah lupa. Lewatnya insyaallah lewat, lupanya jadi lupa. Ya, bayangkan lupa. Itu tanda-tanda balik itu kan ada 3 dalam kitab Safidah. Saya ngambil kitab Safidah saja karena yang sudah lewat.
Satu tanda balik itu adalah orang itu berumur 15 tahun. Orang balik itu umur 15 tahun. Ini kan yang diprediksi kalau ternyata misalkan kita jadi orang yang diamanahkan untuk ngasih anak yatim. Misalkan Pak Rusli, dia dari orang, tolong Pak Rusli carikan saya anak yatim. Kan nggak mungkin kita harus nanya, kamu masih yatim nggak? Maka kita gampang, umur lu berapa? Itu, kamu bisa aja. Oh 15 tahun. Tapi kalau 15 tahun ternyata kayak acik jenggot atas bawah itu kita nggak percaya juga. Kalau jenggot atas bawah, asa kagak bawahnya jenggot Bewok. Jadi kan tanda balik itu 15 tahun itu tanda. Yang kedua tanda balik itu haid. Jelas itu tanda balik itu haid. Haid itu biasanya perempuan itu umur 9 tahun. Makanya kalau kita punya anak perempuan, kemudian ternyata besok puasa Ramadan dan ternyata umurnya 8 tahun lewat, maka bagi orang tua itu wajib berpuasa. Kenapa alasannya kata ulama begini? Karena takutnya begitu lagi di siang hari ternyata dia haid. Kalau dari malam ternyata dia nggak puasa, maka dia kita dosa orang tuanya. Karena ternyata di siang hari dia haid, berarti bisa jadi ketika itu dia udah wajib puasa. Makanya ketika kita punya anak perempuan yang khusus itu begitu dia 8 tahun lewat, maka dia sudah puasa. Takutnya apa begitu siang hari ternyata dia haid. Itu yang kita lihat karena rata-rata perempuan haid itu umur 9 tahun ini yang pernah ditafsir diobservasi oleh ulama, diantaranya ya Imam Syafi'i mengobservasi bahwa rata-rata perempuan haid itu 9 tahun karena dalam hadis Bukhari Siti Aisyah itu haid umur 9 tahun. Jadi kalau kita punya anak perempuan ternyata udah 8 tahun lewat, kita suruh puasa saja. Takutnya ntar di pertengahan dia haid, maka kewajiban puasa tidak. Ketika dia haid kan batal tuh, karena wajib berbuka. Itu. Terus yang ketiga, bahwa yang namanya orang balik itu yang ketiga itu kan kita mimpi lima. Pokoknya mimpi tanda balik. Kalau keluar mandi berarti kewajiban dua. Satu kewajiban berarti dia sudah kena hukum Allah. Yang kedua kewajiban mandi. Tapi kalau seandainya dia nggak keluar mandi, dia hanya tanda balik tapi tidak wajib mandi. Sering gitu. Pokoknya dasarnya wajib mandi karena keluar mandi, bukan karena mimpinya. Kalau orang mimpi jima, ya dia nggak wajib. Walaupun mimpi tapi tak keluar mandi kagak wajib mandi. Karena kewajiban mandi mah karena keluar mandi, bukan karena mimpinya. Kalau mimpi itu tanda balik. Pak Guru Tuhan. Kecil baru mimpi lagi. Makanya kita nggak bakal bisa menyamakan sifat Nabi kepada manusia. Kenapa? Karena yang ada di Nabi nggak ada di kita. Yang ada di kita nggak ada di Nabi. Contoh Nabi kagak pernah Nabi. Dalam kitab Madarijus Su'ud Sarah daripada kita berjanji yang kita baca. Itu Nabi selama hidupnya kagak pernah mimpi jima. Terus ulama-ulama ngomong, kenapa Nabi nggak pernah mimpi jima? Karena mimpi al-ikhtilal yula'ib syayatin. Mimpi jima itu adalah tanda main-mainin setan. Jadi kalau orang sering mimpi itu memang setannya banyak. Itu diantaranya Nabi gak pernah dimainin setan. Anda dimainin setan tuh, mohon maaf, jakarnya disentil, daerah ngakang gitu. Ajis jengil Ajis. Sering dicentil Ajis. Yang kedua, yang gak mungkin ada di Nabi, tapi mungkin ada di manusia seperti kita adalah hangok. Nguap. Nabi gak pernah hangok. Kita baru bahagia jadi itu dulu. Gimana mau jadi wali? Karena kan Nabi wali dia kagak. Wali murid. Sama murid. Enggak ada di Nabi. Kenapa alasannya? Memang hangop itu tanda bahwa orang itu dikipasi. Oh, tiup-tiupin. Jadi kalau misalkan saya baca dalam kitab Kasyifah salah satu. Jadi awalnya orang tidur itu satu. Pertama
setan itu dia nebak di polo kita di dekat. Ubun-ubun. Jadi habis begitu angin dimasukin ke setan. Ketika angin itu masuk tuh angin. Kalau sampai kepala doang itu namanya nuas. Apa? Ngantuk. Ngantuk. Tapi kalau sampai ke hati itu namanya mati. Kalau sampai ke hati mati ya kan tidur mati kecil lah. Itu kalau misalnya sampai ke hati namanya disebutnya bukan ngantuk tapi tidur. Jadi kalau anginnya sampai ke hati itu tidur. Tapi kalau sampai ke kepala doang itu namanya ngantuk. Makanya ada dalam ayat Qudsi dikatakan sinnatu wala la tattahidu sinnatu la tattahidu, tidaklah Allah itu ada pada diri Allah, pada zat Allah itu sinnatu ngantuk wala naum dan tidak tidur. Jadi itu perbedaan. Jadi kalau orang sering angop itu karena dikepasir sama setan. Itu makanya kalau misalkan baru termakan ya udah ngantuk nggak setan lalu makanya Nabi nggak pernah Ada gerandongnya di atas. cuma gara-gara begini kan kita bukan Nabi juga kalau ngantuk kan Tidur aja. Ada jadi kewajiban wajib buka yang pertama bagi perempuan haid. Haram kalau perempuan haid itu puasa. Yang kedua adalah orang yang nifas. Nifas itu adalah perempuan yang setelah melahirkan. Ingat ya, saya kasih ingatan lagi bahwa ketika melahirkan, perempuan yang melahirkan itu ada dua darah. Kalau sebelum melahirkan ditambah sebelum melahirkan ada tiga darah dalam istilah laki. Pertama namanya damu tolkin, darah tolkin. Apa darah tolkin? Darah tolkin itu adalah darah pembukaan. Dalam istilah laki disebut damu tolkin, darah pembukaan. Ini saya buka dalam kitab Kasyifah, saya buka dalam kitab Baijuri, saya buka dalam kitab Muhadzab. Jadi pertama ada darah pembukaan sebelum melahirkan namanya damu tolkin dalam istilah fikih. Darah pembukaan itu masih wajib puasa, masih wajib sholat. Jadi misalkan istri mau melahirin di bulan Ramadan, kemudian ternyata dia mohon maaf itu ternyata pembukaan satu, istilah kedokteran sampai 10 ya. Tapi kalau istilah kita ya cuma 9 lah. Adalah kedokteran itu 10. Bidan itu ngomongnya pembukaan 10. Itu lakinya karena nggak tahu pembukaan 10, tahunya 9. Karena 10 udah melihat pala lakinya. Anak itu paling laki. Jadi begitu misalkan mohon maaf dia pembukaan, darah pembukaan itu masih wajib sholat. Makanya begitu misalkan ada seorang perempuan yang lahir katakan jam 11, dia baru pembukaan 2, datang zuhur ternyata udah pembukaan 4, maka perempuan di situ masih wajib puasa. Masih wajib juga puasa. Nah ketika katakanlah gampang kalau puasa mah masih bisa ditahan, tapi kalau sholat kan susah. Nah bagaimana caranya? Maka solusi para ulama, karena dia tayamum kagak bisa, perutnya lagi sakit juga, terus karena dia wudu juga boro-boro nggak bisa juga karena bagaimana mau jalannya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, maka silakan sholat zuhur mati waktu. Agak perlu wudu, agak perlu tayamum, semuanya lewat isyarah. Ini yang saya pernah cerita dalam kitab fikih, itu solusi bagi orang yang kerja. Karena bagi orang yang kerja itu tidak ada toleransi bagi dia untuk mengerjakan sholat jamaah. Sholat jamaah baik jamaah takdim maupun jamaah lain itu hanya berlaku kepada orang yang ternyata dia itu kebiasaannya itu tidak menjadi kebiasaan. Contoh, dia pulang kampung itu bukan menjadi kebiasaan. Maka dia diperbolehkan, dia itu namanya musafir. Kenapa musafir? Karena dia berjalan, dan berjalan itu bukan dijadikan kebiasaan. Maka dia boleh sholat jamaah takhir atau jamaah takdim. Tetapi bagi orang yang jadikan kebiasaan seperti Bang Jai itu kebiasaan emang biasa dia nganter terus nggak bisa dia pakai sholat jamaah.
ketika macet pun nggak bisa, dia nggak bisa pakai sholat jamaah karena jadi kebiasaan pekerjaan dia. Maka kata ulama kalau nggak bisa maka ada dalam kitab Fathul Mu'in itu namanya sholat hurmatil waktu. Jadi kalau kita di tengah-tengah perjalanan ternyata mohon maaf zuhur udah mau habis, macetnya minta ampun di tengah tol, kita mau cari rest area jauh sedangkan waktu asar tinggal 5 menit, maka langsung saja kita sholat sembari kita di atas mobil. Maka di situ sholatnya satu niat sholli fardhu zuhri li hurmatil waqti arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Tapi enggak, dalam kitab Baikuni seandainya kita sholat sendiri kita dimakmumkan menjadikan makmuman. Jadi kalau sholat sendiri jangan ngomong makmuman. Kenapa alasannya? Karena nggak ada yang tanggung jawab. Misalkan kita sholat zuhur apalagi Bang Saki yang menjarah ke masjid, itu buat dia haram lah udah makmum. Karena saya ngomong begini bukan berarti saya jelekin, karena setiap saya lewat ternyata masih ada yang jelek tapi kebenaran. Kebenaran dia lagi di situ, bukan kebenaran dia lagi nggak berjamaah, bukan. Emang di situ terus Jadi kata ulama dalam kitab Baikuni kalau sholat sendiri itu makruh ditambahkan makmumah. Kecuali maaf kalau kita sholat sendiri masih boleh dengan kata imaman. Kenapa alasannya? Kata Imam Romli kalau bisa jadi di belakang ada jin ikut kita jamaah. Karena Imam Romli itu membolehkan manusia itu nikah dengan jin. Imam Romli. Tapi Ibnu Hajar nggak boleh, itu dalam kitab Kasyifah. Kata apa alasan Imam Romli? Karena berdalil dengan ayat Al-Quran panihu ma'obalaku. Tuh lihat, kata-kata panihu nikahlah oleh ma itu sesuatu. Ma atau balaku sesuatu yang kita cintai, maksud sesuatu yang kita cintai. Kata Imam Romli, satu dia jenisnya sama, dua-duanya ditaklid. Mana ditaklid? Kan jin juga ditaklid. Karena jin juga punya hukum. Dia ditaklid, jin juga sholat, kita juga sholat. Maka kata-kata Imam Romli panjang mata balaku berarti manusia boleh nikah sama jin. Nah ini bahaya, saya ngeri-ngeri ubah itu dan nikah sama jin. Itu saya lagi pikirin aja bertahun-tahun dia kuat aja ya. Kita aja yang udah pernah nikah, soalnya kan udah pernah nikah masalahnya. Oh kuat ya nahannya ya. Kita seminggu Bang Jai nggak begitu, kita nggak kuat ini Bang saya ngomong ini. Makanya malam Jumat itu kalau udah lama ente nggak pada datang saya paham ini berarti udah malam Jumat nggak begitu. Makanya dari libur dulu Bang Bosli ya kan satu biar dia pulang kampung dulu dah. Makanya emas saya rada salah kecil yang nggak tidur ya. Bang Abu udah lupa. Jadi Imam Romli membolehkan nikah dengan alasan kata Imam Romli karena sama-sama taklid, sama-sama juga kena hukum Allah, manusia juga kena hukum Allah. Makanya kalau misalkan hewan nggak boleh, apa? Karena nggak kena hukum Allah. Kalau Imam Romli nggak boleh, kata Imam Romli nikah sama jin. Nah alasannya karena apa? Karena beda jenis. Jenisnya beda, dia jenisnya jin, kita jenisnya bashar, manusia. Maka kata Imam Ibnu Hajar nggak boleh. Kita aja perdebatan ya. Jadi silakan aja Mbah mengambil pendapat yang mana juga nggak jadi masalah. Saya baca sebelum saya kemari, saya baca namanya ada kitab Binaratul Duja fi Syarhi Safinatin Najah. Jadi ada nama kitab Binaratul Duja fi Syarhi Safinatin Najah. Ini kitab ini sarah daripada kitab Safinah. Jadi sarah kitab Safinah yang terkenal satu Kasyifah yang saya bawa ini karangan Syekh Nawawi Al-Albani. Itu. Yang kedua yang terkenal juga Inaratul Duja. Jadi Imam Syafi'i pernah ngomong begini, la yuzad an amrin ikhtalafa bihil ulama. Tidak pernah akan disiksa tentang masalah perselisihan berbeda pendapat. Kalau ternyata ulama saja masih berbeda pendapat. Misalkan kita, saya mau ngambillah kaul Imam Romli, silakan nanti kawin aja nanti daripada kagak. Silakan nggak bakal disiksa gara-gara. Oh saya beda mau guru, ustadznya mau pakai kaul Imam Romli nggak bakal disiksa. Selama ulama itu masih ada berselisih pendapat. Contoh begini, ada orang yang ternyata sholat kagak
kunut dengan bermazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hambali. Ada orang yang sholat kunut dengan bermazhab Imam Syafi'i nggak bakalan disiksa dia. Karena itu perselisihan ulama. Yang dalilnya dua-duanya ada. Itu kan. Jadi nggak. Makanya saya sudah bilang kalau ada di keluarga kita, ada ternyata di kampung kita, dia berbeda pendapat sama kita. Selama yang dia pegang pendapat ulama, insya Allah dia nggak akan disiksa. Tapi yang ngeri, kata Imam Ghazali dalam kitabnya, yang ngeri pendapatnya itu hasil pemikirannya sendiri. Nggak ada imamnya. Itulah yang kata Imam Ghazali, man ro'a bi aklihi fahuwa dhallun wa mudillun. Orang yang berpendapat dengan pemikiran sendiri dia sesat dan menyesatkan. Itu yang bahaya. Nah itulah yang disiksa karena pendapatnya dengan sendiri. Kalau masalah dia nggak unik kan dia pendapat nggak disiksa. Nah jadi tadi ada darah tolkin, darah pembukaan. Yang kedua darah wilada. Nah darah wilada lah itu darah di mana dia itu kagak perlu nggak wajib sholat dan kagak wajib puasa. Apa darah wilada? Darah yang keluar berbarengan dengan anak. Nah, itu namanya darah wilada. Dia keluarnya berbarengan dengan anak. Nah yang ketiga adalah darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan dengan syarat. Ini saya tambahin syaratnya. Ini yang mungkin ente belum pada dapat, saya tambahin. Dengan syarat keluarnya itu darah belum melewati 15 hari setelah melahirkan. Itu dulu patokannya. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan dia keluarnya itu belum melewati 15 hari. Jadi ada orang-orang tua, dia lahir. Begitu lahir, keluarlah darah yang berbarengan dengan anak namanya darah wilada. Sekarang pertanyaannya setelah itu dia punya nifas apa enggak? Maka kata ulama lihat aja darah itu keluarnya sebelum 15 hari. Habis ngelahirin ternyata nggak keluar darah lagi. Terus kata suaminya, "Neng, kok nggak keluar darah lagi?" "Ya bang, ada nifasnya enggak ya?" "Ya udah tungguin dulu." "Sampai kapan nungguinnya?" "Sampai 15 hari. Jangan dipakai dulu." Ketika ternyata di tanggal 10 keluar darah, maka kata ulama dia masih nifas. Sekalipun dari habis melahirkan dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agak keluar dengan syarat yang penting belum melewati 15 hari. Ntar saya jelasin kenapa kok harus ada patokan 15 hari. Terus ternyata dari tanggal 1 habis melahirkan ternyata kagak keluar darah. Contohnya apa? Orang yang disesar. Ini biasanya banyak. Orang yang disesar ternyata kagak keluar darah setelah dia ngeluarin anak. Dan keluar darah ternyata begitu kita itu di hari ke-16, maka itu namanya darah wilada. Berarti itu perempuan kagak ada apa? Kagak ada nifas. Battery, please charge. Gak ada nifas perempuan. Please charge. No battery, Enakan nggak pakai mic, Ustaz. Enakan nggak pakai mic lebih jelas. Nah itu darahnya tuh namanya darah darahnya istihadoh. Kalau ternyata dari perempuan dia lahir ternyata dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kagak keluar darah, pas tanggal 16 keluar darah, maka namanya darah istihadoh, darah penyakit. Maka di situ perempuan dia wajib mandi besar. Mandi gara-gara wilada. Kan melahirkan itu wajib mandi, maka dia wajib mandi dan di situ dia wajib sholat, dia wajib puasa. Kenapa kok ada kata-katanya harus 15 hari? Karena dasarnya kata ulama gini, darah nifas itu adalah darah yang tersumbat ketika dia hamil. Tersumbat apa? Headnya tersumbat dengan sebab ada anak. Karena ingat, paling lamanya head itu berapa hari? 15 hari. Nah, makanya dikatakan ulama tambahin kalau ngenerangin darah nifas. Jangan darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Tambahin terus bila mana belum mencapai 15 hari. Nanti kalau misalkan murid kita rada pintar ditanya, "Ustaz, kalau istri saya ternyata keluar darahnya habis ngelahirin ternyata 10 hari, nifas enggak?"
Kita kalau kita nggak tahu bilang itu nggak nipas, nggak apa-apa lu pakai juga. Oh, bahaya. Ustaz intinya dua-duanya bahaya itu. Itu yang disebut dolu dilut. Jadi tambahin sampai 15 hari. Jadi kalau dia 15 hari ternyata keluar darah, maka dikatakan darah itu masih nipas. Kalau di hari ke-16 maka darahnya istihadah, darah penyakit. Maka dia wajib sholat dan wajib yang lain. Kenapa alasannya? Karena darah nipas itu adalah darah haid yang tersumbat ketika dia hamil. Akhirnya ulama harus mengatakan pokoknya nipas itu yang penting darah yang keluar setelah melahirkan belum melewati angka 15 hari. Itu yang paling terpenting. Wajah izun yang nomor kedua itu buka itu hukumnya boleh. Kama fil musafir wal maridi, sebagaimana orang yang musafir dan orang yang sakit. Ini jelas ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 184. 184 jelas ayatnya ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin. Nah, akhirnya dibahas penyakit yang kayak gimana yang ternyata boleh tidak berpuasa. Musafir yang kayak gimana yang ternyata boleh dia tidak berpuasa. Itu dibahaslah fikih. Quran ngomongnya cuma paman kana minkum marid. Karena di sini juga penyakit semua, teman, kanker, kantong kering. Kalau udah mau bulan Puasa lagi dekat-dekat lebaran kanker kita. Ini belum punya baju lebaran lah. Nah, akhirnya kata ulama, saya buka di sini saja. Penyakit yang diperbolehkan untuk dia berbuka puasa. Satu, pertama ini ada 3 keadaan penyakit yang dibolehkan dia untuk berbuka puasa. Satu, yaitu dororon yubihu lau tayamum. Yang pertama penyakit yang ternyata dia itu boleh tayamum. Mana orang boleh tayamum? Contoh penyakit panas. Karena nggak boleh pakai air, kalau panas takut tadi meriangnya tambah parah, maka dia boleh tayam. Maka di puasa juga sama. Bukan meriang Bang Haji, jadi mah merindukan kasih sayang. Bang Saki itu Bang Saki. Yes. Langsung minum kelapa. Jadi yang pertama adalah penyakit yang dia ternyata diperbolehkan untuk tayam. Nanti kalau begitu gampangnya meriang masuk. Misalkan panas ya, nah itu boleh untuk tidak puasa. Siabuk meriang. Yang kedua adalah penyakit yang ketika kata ulama di sini adalah penyakit yang ternyata kalau dia puasa penyakit itu ternyata akan tambah parah. Tapi padahal mah sebelum puasa mah biasa-biasa aja. Biasanya apa kalau sekarang mah? Kalau bukan mah. Biasanya kalau yang suka naik turun itu penyakit apa namanya? Tipes. Kadang naik, kadang turun. Nah, itu. Padahal tadi gitu. Tipes begitu tipes tuh. Kadang-kadang seperti penyakit tipes lah. Nah itu diperbolehkan. Sekalipun misalkan pada waktu subuh mah nggak ngapa-ngapa sebelum bulan puasa, tapi begitu lepas habis subuh lah sakit lagi, itu boleh. Udah langsung buka. Boleh, Jis. Boleh langsung buka. Boleh Bang Saki. Ayus mah tipes mulu berarti. Yang ketiga, penyakit yang ternyata kita punya persangkaan kuat, kalau ternyata kita puasa ini akan membahayakan orang lain. Mana contoh? Misalkan kita puasa, ternyata begitu kita puasa, mohon maaf, ketika kita puasa ternyata akan membahayakan orang lain. Seperti mana? Membahayakan orang lain. Kita misalkan punya penyakit, kalau seandainya kita puasa terusan, mohon maaf gitu, wah apa namanya, ada di kandungan anaknya, itu ternyata nanti ikut sakit begitu. Seperti membahayakan orang itu gampangnya di kandungan. Kan kandungan itu berarti orang lain bayi gitu. Itu boleh, tapi nggak sakit, cuman kalau kita puasa ngerinya nanti kandungannya itu lemah. Itu kayak Mas Adi dah ini mah. Mas Adi, ini mau buat Mas Adi. Jangan dikasih tahu. Istrinya. Kalau situ mah tipes. Terus sekarang musafir. Musafir apa yang diperbolehkan untuk tidak puasa? Maka di sini saya kasih 2 saja. Satu, musafir yang ternyata dia berangkatnya itu
punya melebihi daripada batasan dua marhalah. Itu boleh, misalkan kayak ente pulang kampung Anda enggak 80 km. Wah, lebih. Lebih sama Ustaz, Lebih sama Pak Ustaz. Itu ente boleh-boleh aja. Maksudnya mau puasa silakan, kagak puasa. Ya, Puasa saya enggak. bukan. Pokoknya yang melebihi dua marhalah. Niatnya puasa ya. Iya, nyampe puncak. Walaupun rokok. pada kata ulama begini, tetap aja Sampai kata Garut. ulama yang Abdul ya puas. Kenapa alasannya? Karena Garut tidak kemarin. punya tadi utang. Tetap yang Abdul. Tapi kalau kita nggak mau puasa, kita pulang kampung nggak puasa silakan. Tapi syaratnya pulang kampungnya sebelum subuh. Iya. Dan kalau pulang kampungnya kemarin sudah jelasin pulang kampungnya sebelum subuh. Kenapa alasannya? Karena kalau pulang kampungnya pas subuh ente belum musafir udah kagak puasa ya kagak bisa kan syaratnya musafir dulu. Misalkan Mas Adi mau pulang kampung, ternyata pulang kampungnya habis sholat subuh. Nggak puasa ya kagak bisa di sini kagak puasa karena ya kan di sini belum musafir. Itu kalau udah subuh, sebelum subuh katakan jam 4 berangkat sampai di Ciledug ternyata dia baru subuh boleh karena sudah musafir. Dia boleh nggak puasa ya kalau dari rumah kagak bisa karena belum dianggap musafir gitu. Itu di antara syarat-syarat musafir. Berbeda halnya orang yang di perjalanan, dia di rumah puasa tiba-tiba di jalan dia nggak kuat. Itu dah contohnya Mas Jenda itu Mas yang nggak karena setannya banyak. Jalain terus. Itu mah beda lagi. Nah, intinya kalau dia di sini nggak boleh, tapi kalau dalam perjalanan udah boleh. Gitu. Tapi kan dia kalau nggak salah dulu pernah cerita berangkatnya dari malam itu mau dia boleh aja. Cuman yang jadi pertanyaan bagi saya bukan karena dia nggak boleh puasanya. Yang jadi pertanyaan bagi saya hari ini dia udah kodonya belum? Udah bulan puasa lagi masalahnya. Itu doang sih pertanyaannya. Iya. Kalau udah mau bulan puasa lagi terus. Makanya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin gini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kan orang itu kata Imam Ghazali taubat itu kan sekarang aja kita pakai peci, kita pakai kain. Kan umur balik dulu berapa? 15 tahun. Itu 15 tahun Mas Ali ente lagi di mana itu kira-kira? Apa ya bangsa Pak Rusli masih nenggak botol apa kagak itu? Makanya kata Imam Ghazali jangan ngelihat sekarang pakai pecinya, jangan sekarang pakai baju kokonya, lihat dulunya. Makanya akhirnya ada kata Nabi dalam nasihat ibadah Pak, ingetin tanda orang celaka itu gampang. Apa tanda orang celaka? Kata Nabi, nisyanul zunubil madiyah wahya mahfuzatun indah. Dia melupakan dosa-dosanya padahal dosa itu tetap dicatat di sisi. Sekarang aja kita kayak orang benar. Kok dulu mah 15 tahun 20. Ya jangan kata kayaknya 10 tahun juga masih nenggak. Sholat juga wallahu alam masih kayak kuda kali belang. Gitu. Makanya jangan lihat sekarang ya. Kemarin juga habis bawa botol. Sabar ya. Jadi itu dikata Imam Ghazali, makanya kalau kita pengen tahu kita orang celaka atau enggak, kita masih ingat dosa enggak gitu loh tandanya. Terus yang nomor ketiga, wala kama fil majnun, kagak wajib puasa dan dia wala juga kagak boleh puasa dan dia wajib buka dan tidak boleh dia tidak buka. Apa? Fil majnun seperti orang gila. Enggak boleh puasa juga. Wajib dibuka. Iya, nomor 5 dia. Pura-pura gila aja. Masalah bulan puasa kita ada somai ini garisnya ya. Satu-satu habis. Gitu. Gak ada masalah tapi habis. Sering itu saya Nomor 5 lihat yang kemarin. Yang terakhir, wa muharramun dan buka itu diharamkan. Berbuka diharamkan. Siapa? Kaman akhoro qada Ramadan ma'ata makuni hatta dokol waktu anhu. Orang yang mengakhirkan qada Ramadan. Ramadan kemarin ternyata dia masih punya kode. Ternyata hari ini baru ingat, aduh saya masih punya kode lagi sehari lagi. Besok mau Ramadan. Maka hari ini sekalipun besok mau Ramadan wajib dia puasa, nggak boleh. Haram dia berbuka sekalipun nggak kuat.
Buruan. Kodo 28 hari. Udah ketemu lebaran lagi 28 hari. Seandainya dia hari ini memang ternyata enggak kodo juga, maka kalau kodonya puasa yang akan datang, dia ada dua kewajiban. Satu, kewajiban kodo yang kemarin, yang kedua bayar fidyah. Berat bang, buruan. Bayar fidyah. Kenapa bayar fidyah? Karena bayar fidyah itu dia tahawunan anis saumi, karena dia meremehkan kodo yang kemarin. Maka dia wajib bayar fidyah. Selain dia Udah berapa Ji? Banyak ini di Pak, ente berapa Pak yang kemarin? Kalau enggak besok beras ente saya Nah. buat bagi di sini nih yatim semua. Udah ratusan ini. Itu wajib. Dia wajib bayar fidyah dan dia wajib kodo. Kalau ternyata Ramadan kemarin nggak dikodo, ternyata datang Ramadan lagi. Akhirnya kodonya nanti di Ramadan yang akan datang. Maka ulama mengatakan dia wajib dua. Satu wajib kodo yang kemarin, dua bayar fidyah gara-gara kemarin nggak dikodo. Itu yang haram berbuka. Wa aqsamul iftar wallahu a'lam. Al-Fatihah.